warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Pun. Ya pun. Halo pemirsa Sigar TV, berjumpa lagi dalam dialog khusus Sigar TV dan tentunya berjumpa lagi bersama saya Sinta Clara. Dan Sinta juga tentunya tidak sendiri karena dalam dialog khusus kali ini Sinta sudah bersama dengan salah satu anggota DPRD Lampung Tengah dari fraksi PKB, yaitu ada Bapak Ashari. Boleh disapa dulu dan Pak pemirsa kita? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Bipun. Nah, beliau ini adalah anggota Dewan atau Wakil Rakyat. Nah, spesial juga nih, dalam dialog kali ini Sinta dan juga Pak Ashari akan membahas mengenai kemuslahatan pejabat dari rakyat untuk rakyat. Wah, ini dari judulnya aja udah menarik ya Pak ya? Iya. Tapi sebelum kita membahas nih tentang apa aja sih dari rakyat untuk rakyat, sebelumnya Sinta mau ngajak Pak Ashari untuk kenalan dulu nih sama pemirsa. Mungkin boleh diceritain dong Pak, awal mula Bapak bisa menjadi anggota Dewan ini seperti apa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu bisa beraktivitas dengan baik. Amin. Dan mudah-mudahan ke depan selalu lebih baik. Saya memang dari dulu ini sih bermasyarakatnya itu senang di bidang kesosialan kemasyarakatan. Dan kepinginnya sih bagaimana dulu dari relawan-relawan dari pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kesosialan, kepingin sih di DPRD itu bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat. Kan seperti itu dasarnya. Jadi awalnya ini Bapak bersosialisasi sama masyarakat, mungkin masuk ke organisasi ya Pak ya? Iya, saya kalau organisasi kalau di itu ada Karang Taruna, ada Gerakan Pemuda Ansor. Kebetulan kita di Wakil Ketua DPC Kabupaten Lampung Tengah. Waduh, keren banget. Ternyata memang basicnya emang sudah gampang banget nih untuk membaur sama masyarakat-masyarakat ya. ya. Gampang lah. Oke, tadi kan awal mula ternyata Bapak ini basicnya adalah seseorang yang suka bergabung dalam organisasi nih Pak. Ya. Terus kita juga penasaran nih, kenapa Bapak pada akhirnya bisa tertarik sih untuk menjadi anggota Dewan tuh kenapa? Iya, intinya bagaimana badan ini bisa lebih bermanfaat lah ya untuk masyarakat, karena sebaik-baik manusia itu kan bagaimana bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Oke, tapi selama Bapak berproses nih Pak untuk menjadi anggota Dewan, kira-kira ada nggak sih Pak mungkin kendala-kendala atau mungkin ada support system juga nih yang support Bapak selalu sampai pada akhirnya udah mantep jadi anggota Dewan? Ya, ada enaknya ada tidaknya juga sih. Kalau saya yang namanya wakil rakyat itu kan sepertinya seolah-olah semua aspirasi harus tersampaikan nih kan gitu, harus Pak Dewan harus begini. Ya ada pula kalau sulitnya sih ada juga beberapa aspirasi yang sudah kita tersampaikan, ada pula hal-hal yang belum tersampaikan kan gitu, karena memang bayangan kita dulu nih Dewan bisa bisa ngapa-ngapain, bisa semuanya kan gitu. Tapi ya setidaknya kita melakukan hal yang tidak diam lah terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, kemudian bisa mengaspirasikan apa yang menjadi keinginan masyarakat walaupun tidak semuanya bisa tercover dengan baik. Oke, tentunya berusaha untuk menjadi seseorang yang bermanfaat untuk masyarakat. Wah, ini aja niatnya aja udah baik banget nih ya, tetap untuk rakyat tentunya. Terus juga sih penasaran nih Pak, kan berawal dari sebuah organisasi nih. Terus pada akhirnya terjunlah ke politik. Sebenarnya memang ada dorongan dari diri sendiri atau memang Bapak ada support yang lain? Pak, ayo dong coba atau gimana nih? Ngalir aja sih Mbak, ngalir aja. Artinya dari awal saya nih pada intinya seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana sih badan kita ini bisa bermanfaat. Kemudian saya berpikir menjadi anggota legislatif ini mungkin bisa menjadi jembatan yang baik untuk bisa memberikan yang terbaik. Dan bayangan saya ketika menjadi legislator itu bisa lebih berbuat banyak kan gitu. Oke, tapi sejauh ini nih Pak, Bapak kan sudah menjabat dari 2019 ya? Ya. Dan sekarang sudah 2022, kurang lebih 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Nah, gimana nih Pak, selama menjabat nih kira-kira
kesan-kesannya gimana nih? Sudah sesuai harapan kah? Atau mungkin ternyata, wah ternyata menjadi anggota dewan seperti ini ya, nggak sesuai sama ekspektasi. Dalam arti mungkin Bapak berpikir ternyata mudah, tapi ternyata waktu dijalani, oh susah juga nih gitu. Ada nggak nih Pak? Ya pasti ada lah, gitu. pasti ada. Karena mungkin misalkan masyarakat pengen begini nih, Ya. tentunya jawaban kita itu harus bisa memberikan harus begitu kan gitu. Oke. Tapi kan tidak semuanya bisa tercover, ya biasalah. Tapi kan keinginan kita memang apa yang menjadi keinginan masyarakat itu bisa terakomodir dengan baik, walaupun ya ada sih beberapa yang bisa terakomodir, ada pula yang belum terakomodir. Ya, dan mungkin juga wakil dewan atau wakil rakyat ini kan tentunya juga manusia ya. Iya, Sebisa manusia. mungkin apa yang menjadi harapan dari masyarakat, selagi kita bisa bantu, kita bantu. Kita bantu. Tapi kalau memang belum bisa, ya kita usahakan lah Kita ya Pak ya. usahakan. Oke, itu baru segmen 1 nih pemirsa. Kita sebelum masuk ke tema kita hari ini, tentunya kita tadi sudah kenalan dulu nih sama Pak Ashari, yang tentunya sedikit cerita menjadi anggota dewan itu tentunya banyak juga ya Pak ya prosesnya. Terus juga beliau ini harus melewati atau berorganisasi terlebih dahulu supaya ketika menjadi anggota dewan tentunya punya pengalaman lebih juga ya Pak. Iya, pastilah itu. Pasti. Pasti dong. Tapi untuk masalah organisasi nih Pak, saya penasaran. Bapak masuk ke organisasi ini memang dari diri Bapak juga atau dari ajakan orang-orang nih? Temen kan atau apa? Kalau kita memang di Nahdlatul Ulama, kita bisa dikatakan berhikmat di NU, santrinya Mbah Hasyim lah ya. Artinya memang harus bisa mengisi kemerdekaan ini, harus diisi dengan hal-hal yang baik. Tidak harus jadi politisi sih, cuman karena saya bisanya akhirnya arahnya seperti ini ya, saya berhikmat kepada bangsa dan negara melalui berhikmat di NU, di Ansor segala macam. Bagaimana pemuda-pemuda ini ada untuk mengisi kemerdekaan ini benar-benar diaplikasikan dengan baik. Jadi memang karena niat yang baik juga ya, niat yang baik ke politik juga dengan niat yang baik bisa menjadi sesuatu yang baik juga ya. Wah, Hal yang luar baik biasa nih. kemudian jadi hal yang terbaik kan gitu. Walaupun kadang-kadang belum bisa memuaskan kan gitu, karena kita memang bukan barang pemuas kan gitu. Iya. Tapi tentunya ada nggak sih Pak, misalnya masyarakat nih yang menyampaikan aspirasinya nih, tapi ternyata kita belum bisa mewujudkan. Ada nggak nih Pak yang kayak masyarakat ternyata Pak gimana nih, saya tetap harus ini tuh harus berjalan gitu. Padahal memang kita sudah mengusahakan tapi tidak bisa gitu. Gimana tuh Pak menanggapi masyarakat yang begitu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada hal yang memang bisa kita sampaikan, pasti juga ada yang belum tersampaikan. Ya kita sampaikan saja apa yang misalnya ada keinginan begini nih belum tersampaikan, ya kita yang penting berusaha bagaimana bisa tercover dengan baik. Tetapi kalau memang belum ya kita tetap kasih motivasi kan gitu, bagaimana mereka tidak kecewa. Oh, seorang DPRD nggak bisa kayak gini nih, kita coba kasih opsi yang lain, kita nggak bisa begini, coba nih ada yang bermanfaat untuk masyarakat yang ini aja, bagaimana kan gitu, tidak harus saklek kan gitu. Jadi intinya memang mencoba dulu lah ya Pak. Iya. Apapun hasilnya yang penting udah berusaha. Keren banget. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali lagi di 20 Minute Moment Sigar TV. Saat ini banyak masyarakat yang mengandrungi tren merawat tanaman hias. Tapis di zaman sekarang bisa dipakai dalam banyak hal. Menikmati resort atau cottage berbentuk rumah panggung tak perlu jauh-jauh ke Raja Empat atau Derawan.
pemirsa Sigar TV, kembali lagi dalam dialog khusus Sigar TV. Nah, kita masih bersama Pak Ashari tentunya. Dan kalau tadi kita membahas mengenai profil dari Pak Ashari, terus juga proses beliau menjadi anggota dewan. Sekarang Sinta mau membahas langsung nih tentang Bapak Ashari, tapi juga dengan profilnya sebagai wakil rakyat. Nah, Sinta mau tahu nih Pak, sepengetahuan Sinta nih ya Pak ya, kalau nggak salah, sebelum Bapak menjadi wakil rakyat, ini Bapak sudah punya program pengabdian kepada masyarakat. Namanya kalau nggak salah ini Bedah Rumah Swadaya. Nah, ini menarik banget nih untuk pemirsa karena beliau ini sebelum menjadi anggota dewan bahkan sudah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Sekarang Sinta mau tanya nih Pak, kenapa Bapak memutuskan untuk membuat program ini tuh kenapa Pak? Karena begini, itu kan namanya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial sih, ada tingkatan masyarakat yang fakir miskin apa segala macam. Kita memang dari dulu bisa dikatakan hobi membantu mereka. Kemudian bicara swadaya bedah rumah, dulu sih memang kita sudah pernah melakukan yang dapat dari APBD maupun dari APBN sih kita pernah. Cuman kenapa sih tergeraknya ke swadaya? Karena tingkat kemaslahatnya tak lihat itu lebih mengena. Masyarakat itu lebih timbul rasa kerukunan, timbul rasa ada kepedulian terhadap masyarakat lain gitu. Dulu di sebelum kita ada bedah rumah swadaya MBCNU Kecamatan Kalirjo. Ini apa nih Pak? Untuk yang ini apa? Bedah rumah. Bedah rumah juga. Sudah sekitar kita membedah sekitar 25 unit. Wow, 25 unit itu semuanya swadaya. Wah, berasal keren. dari sumbangan dari masyarakat, kemudian dari para instansi-instansi terkait yang sifatnya semuanya ada floor swadaya. Swadaya, ada yang mereka punya, misalkan nih dalam satu unit rumah itu mereka punya kayunya, mereka sumbangkan kayunya, mereka punya kelebihan tenaganya, mereka sumbangkan tenaganya. Jadi intinya ketika mereka sudah kompak, itu kan akan menurunkan tensi orang itu ketika peduli deh dengan masyarakat lingkungan sekitar, pasti di situ akan menumbuhkan yang namanya kemaslahatan, kenyamanan, yang sehingganya mereka betul-betul kepedulian itu menjadikan support supaya orang itu lebih baik kehidupannya, lebih semangat kemudian lagi lebih lah ya, semangat Pak, ya? lagi, merasa diperdulikan kan gitu, merasa dianggap ada merasa lah dianggap ya, ada, merasa merasa ada yang peduli dengan kepedihan mereka, kemudian kekurangan mereka, jadi mereka kita support untuk kehidupannya lebih baik. Dan ini program yang menarik banget sih Pak menurut Sinta ya, karena ini juga memang tujuannya mulia banget ya, membantu masyarakat agar merasa bahwa dia tuh dianggap ada, terus dianggap kebersamaannya juga kerasa banget, kepeduliannya. Dan Sinta juga penasaran nih Pak, dari sekian rumah nih yang tentunya udah 25 ya Pak ya? Itu yang MBCNU Iya, itu yang sebelum MBCNU. kita jadi anggota DPRD. Kemudian ini kan ada nih, ada salah satu kampung di kampung Kecamatan Kalirjo, Kampung Sridadi namanya. Kampung Sridadi. Mereka mengikuti apa yang sudah pernah dulu kita lakukan. Dan sekarang sudah sampai ke besok ini peresmian yang ke-8. Sudah 8 unit mereka. Ini di Kampung 8 Sridadi unit itu. Di Kampung Sridadi. Ini di luar 25 unit tadi ya Pak ya? Wah, luar biasa. Ini jadi dari pemerintah kampung itu, saya tertarik dengan yang sudah dilakukan mereka. Kebetulan sesuai deh dengan apa yang kita angan-angan ini. Kita datang ke mereka, menawarkan diri, oke, aku siap untuk mensupport, membantu, karena di kampung itu dulu yang dari 25 unit itu sudah terbantu 2 sebenarnya dari MBCNU Swadaya itu. Kemudian kok ini masyarakat tertarik lagi dengan itu, oke kita lanjutkan kan gitu. Jadi memang ini programnya menarik banget nih pemirsa, tapi mungkin pemirsa juga belum paham ya Pak ya, mungkin apa sih swadaya ini sendiri. Tadi juga sudah dijelaskan sedikit bahwa swadaya ini adalah bantuan yang tentunya dibantu oleh masyarakat sekitar juga ya Pak ya, yang bergotong royong, saling mengumpulkan dana untuk membantu nih saudara yang lain ya Pak ya. Wah, ini keren banget nih. Terus kenapa nih Pak, Bapak pada akhirnya membuat program ini tuh inisiatifnya dari mana nih Pak? Inisiatif dari situasi kondisi yang ada. Karena nggak mungkin ya namanya
situasi penyandang masalah kesejahteraan sosial ini semuanya akan terbantu oleh APBD dan APBN, nggak mungkin. Semua 100% tercover, nggak mungkin. Makanya inspirasi itu gimana nih biar semuanya bisa tercover, terbantu. Kan nggak mungkin nih mau kita ambilin dari APBD, APBN kan nggak bisa semua. Benar. Mungkin dengan swadaya ini bisa betul-betul masyarakat ini yang belum tercover bisa jadi tercover semua. Oke, tapi juga Sinta penasaran nih Pak, sebagai masyarakat nih yang mendapatkan bantuan bedah rumah swadaya nih, itu syaratnya apa nih Pak? Maksudnya sampai pada akhirnya si A wajib kita bantu nih. Itu apa? Bapak melihatnya dari mana? Iya, yang jelas dari mereka kan pasti penyandang masalah kesejahteraan sosial sih. Mereka di tingkat klaster katakanlah mohon maaf di bawah garis kemiskinan. Jangankan kok berpikir mau ngebangun rumah supaya lebih layak untuk kehidupan mereka sehari-hari aja mereka susah. Oke, baik. Gitu. Jadi mungkin memang dilihat dari situasi kondisinya. Kondisi situasi. Oke, berarti Bapak juga melihat secara langsung ya, maksudnya survei secara langsung atau mendengar nih misalnya ada warga Bapak atau tetangga Bapak, Pak ada nih si A butuh bantuan, atau ternyata Bapak memang keliling nih di daerah Bapak pada akhirnya si A ternyata butuh bantuan nih gitu. Oh gitu. Kalau dulu di MBCNU ada semacam tim. Kita ada tim survei. Tim survei artinya memastikan misalkan ibu ini misalnya. Kita ada tim survei dulu untuk memastikan dengan aparatur kampung di situ, masyarakat di situ bagaimana nih. Misalkan si ini kita lakukan bedah rumah seperti ini, gimana support masyarakat? Mau nggak mereka untuk bergotong royong? Yang punya ini bisa dikasih ini. Kita sifatnya hanya mensupport seala kadarnya, nanti sepenuhnya kita kembalikan ke lingkungan. Masyarakat. Oke, berarti ini kembali lagi kesadaran masyarakat sekitar ya Pak ya. Mau nggak ikut nih ngebantu gitu kan? Gitu. Oke, tapi misalnya nih Pak, pada akhirnya ada juga masyarakat yang niat membantu nih. Itu mereka ada syarat kah atau memang cukup misalnya menyampaikan kepada Bapak, Pak Sari saya punya ini, saya mau bantu dong. Atau ada syarat-syaratnya nih? Harus pokoknya, minimal ngasih ini, ngasih itu, ada nggak Pak? Enggak. Siapapun yang berkeinginan untuk bersodakol, katakanlah berswadaya, monggo silakan. Yang punya tenaga bisa diaplikasikan melalui tenaganya kan. Yang punya material bisa dikasihkan materialnya seadanya. Misalkan punya batu bata 300 biji, 500 biji dikasihkan, atau dia punya pasirnya atau apa, mungkin punya alatnya atau apa yang sifatnya untuk entah punya semen atau punya apapun ya Pak ya. Dan kerennya lagi itu semua kegiatan di situ itu tidak ada yang dibayar. Wah, jadi sukarelawan ya Pak? Relawan semua. Waduh, ini kita keren paling banget. ngasih kontribusi bayar itu kepada ada sih satu orang misalkan untuk tenaga ahlinya. Kalau tenaga ahlinya nggak ada gimana nanti bangunannya kan bisa kacau. Benar, tetap harus ada yang paham dengan adanya bangunan ya Pak ya. Jangan sampai nanti udah dibangun amit-amit salah letak batu jatuh. Ya, tadi kualitasnya kurang baik. Benar, ini menarik banget nih karena kita juga tertarik banget dari namanya aja bedah rumah swadaya. Berarti ini untuk rumah yang memang sudah tidak layak, maaf yang ngomong nih ya Pak ya, itu dihancurkan kembali atau memang diperbaiki aja nih? Kita runtuhkan. Wah, diruntuhin. Hancurin habis total, kemudian sebelum dibangun nanti kita titip di mana dulu nih yang di ini atau di tangganya atau kanan kirinya untuk beberapa. Dan biasanya itu baik bedah rumah MBCNU maupun yang dilakukan di Kampung Srijadi itu waktunya hanya sekitar seminggu sampai 10 hari sudah clear. Bener Pak? Iya. Wow. Seminggu sampai 10 hari sudah paling lama karena memang antusias masyarakatnya luar biasa. Ya ini menarik banget ya karena biasanya kalau kita ngebangun rumah atau renovasi itu biasanya lama ya Pak ya. Lama. Wah, ini cuma 1 minggu, 2 minggu. 1 minggu paling lama 10 hari sudah ready. Nah, Sinta penasaran nih dengan waktu yang cepat. Biasanya berapa orang sih Pak masyarakat yang ikut masyarakat membantu? Hampir nyaris mereka kan gotong royong nih dijadwalin. Kadang kan jadwal hari ini 10 orang nih. Untuk kerja hari ini. Ternyata yang datang lebih dari 10. Wow. Kemudian tenaga ahlinya nih, mereka punya tenaga ahli yang bisa nukang-nukang itu namanya. Mereka tidak masuk di jadwal itu, tapi mereka punya kemampuan itu. Akhirnya mencurahkan kemampuan itu. Pokoknya apa yang bisa saya bantu deh. Iya, kayak gitu. Walaupun saya nggak ahli, saya coba deh biar cepat selesai. Dan yakin ini luar biasa program swadaya ini karena kenapa saya mengatakan ini luar biasa? Saya ini pernah di birokrat nanganin masalah bedah rumah yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara pun APBD itu
tidak kemanfaatannya tidak sehebat yang swadaya. Tapi luar Gitu. biasa sih ini swadaya ini benar-benar membuat masyarakat itu wah kerjasama kekeluargaannya itu Iya. sih yang Sinta lihat ya Pak ya. Iya, luar biasa. Ini luar biasa banget karena nggak mudah dan nggak gampang ya Pak Iya, untuk hari gini mengumpulkan loh, hari orang gini loh. Nah itu Hari yang gini ngumpulin orang supaya kumpul, Susah supaya banget. mikirin temennya, ngeluarin tenaga, Bener. materi dan semuanya. Bener. Hari ini masih, dan mudah-mudahan ini menjadi Contoh sebuah yang baik referensi yang baik, dan artinya tidak harus berpangku tangan dengan pemerintah. Ya kita bolehlah berpangku tangan permohonan kepada pemerintah, tapi kalaupun pemerintah belum bisa belum bisa melaksanakan saat ini, kita tidak tinggal diam. benar. Jadi Kita jalan saja. setuju Pak. Jadi sebagai Gitu. masyarakat juga harus sadar lah ya Pak Iya. ya. Kalau kita menunggu bantuan dari atas mungkin Iya. itu mungkin butuh waktu ya Butuh Pak ya. waktu, Sedangkan kemudian seseorang yang harus kita bantu juga ya harus segera dibantu Iya, nih gitu kan. Tapi Sinta salut sih karena dengan adanya program ini itu tentunya yang tadi Sinta bilang selain kekeluargaan yang kental banget di zaman sekarang loh. di zaman Era sekarang digital, Iya. modernisasi 2022. masih ada yang Wah, swadaya. luar biasa. Ini tepuk Gitu. tangan dulu nih untuk masyarakat sini ya. Keren banget dan ini benar-benar panutan dan tentunya ini for information juga untuk pemirsa ya bahwa kegiatan ini atau program ini itu dilakukan Pak Ashari sebelum beliau menjadi wakil rakyat ya. Jadi sudah dilakukan dari sebelum itu. Target berapa rumah Pak? Ini di Kampung Sridadi itu ada 51 unit. Oke. Dulu pernah lebih. Ada yang kita sudah bantu dari APBN waktu itu sudah ada. Kemudian dari MBCNU sudah kita kasih 2. Dan ini dengan kekreatifan Kampung Sridadi ini mereka sudah 8. Wah. Sudah 8. Sudah Artinya nambah lagi. tinggal kalau data kemarin sekitar 51 sudah terkurangi itu. Berarti kan tinggal berapa nanti harapan kita. Mudah-mudahan nanti kita usahain deh. Tidak harus swadaya semua. Bisa nanti kita upayakan dari APBD ataupun dari APBN semampu kita. Tetapi yang swadaya tetap jalan terus. Wah, keren. Pokoknya give applause banget nih ya Gitu. untuk masyarakat Pak Ashari yang sekitarnya ini yang keren banget. Tentunya kalian hebat karena untuk zaman sekarang ini susah banget Iya. untuk nemuin yang namanya kerjasama, gotong royong, kekeluargaan, kepedulian. Nah, Iya. ini sih yang paling susah banget ya Pak ya. Dan Susah banget. mudah-mudahan ini menjadi referensi bahwa Amin. ketika kita berbuat kepada masyarakat, insya Allah lah nanti kita juga langsung dipikirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Gitu. Karena kita juga sebagai manusia tuh kadang kalau misalnya kita lagi dalam kondisi yang kurang pas gitu ya Pak ya, posisinya lagi down, lagi di bawah. Kadang tuh kita ngerasa kok di sekitar nih nggak ada yang mau bantu atau rasanya apapun kayak itu. mana kan gitu. Pasti dong, karena kan kita manusia Iya. butuhlah yang namanya support atau bantuan. Bohong kalau misalnya dia bilang mau dikasih bantuan, dibilang nggak mau tuh pasti Iya. dalam hati tetap ada ya Pak ya. Iya. Kalau masyarakat itu kan identik. Kalau bicara bantuan nih, Ya. orang ketika mau didata mau dapat bantuan, pasti mereka berdorong pingin kan gitu. Iya dong. Tapi kalau aspirasinya dari bentuknya swadaya itu tetap dapat merubah situasi itulah. Oke. Gitu. Artinya mereka tidak berharap banget, tetapi kok ini ada tanpa diminta, tanpa berdorong minta, serius banget minta nih, tapi ada yang peduli. Beda banget rasanya. Bener Pak, Iya. setuju banget sih. Karena emang kerasa banget, wah ternyata dipeduli nih sama Iya. gue gitu ya. Wah oke, luar biasa banget, ini inspiratif banget. Tentunya baru segmen 2 loh. Dan nanti segmen ketiga juga Sinta akan membahas nih mengenai tentunya jabatan Bapak sebagai wakil rakyat. Tapi sebelumnya nih Pak, sebelum kita tutup segmen kedua ini, misalnya nih dalam program Bapak nih bedah rumah Bedah rumah. swadaya ini, ada masyarakat yang mungkin bisa dikatakan tidak terlalu mampu, tidak terlalu sulit juga Pak. Tapi dia punya dana nih untuk minta bantuan, Pak, rumah saya bisa nggak sih minta bantu nih untuk dibantu sama masyarakat, saya juga punya dana, bisa nggak sih kayak gitu? Ya kita lihat situasinya, kondisi yang sebenarnya Oke. gitu. Kalau memang kita Memungkinkan. lihat memungkinkan Oke. dan bantuan itu memang betul-betul manfaatnya itu lebih. Kalau memang dia sudah duitnya sudah cukup, Banyak. kemudian kemampuannya lebih, ya saya rasa lebih bermanfaat dikasihkan kepada yang memang betul-betul Oke. bermanfaat. Oke, kalau gitu intinya diutamakan, diprioritaskan untuk yang kurang mampu dulu. Iya, ya, yang Pak, kurang ya? mampu dulu, yang pasti kan itu. Jadi
kemanfaatannya akan sangat luar biasa. Oke, luar biasa sekali dan sangat inspiratif banget ya tentunya dalam segmen kedua ini. Oke pemirsa, kalau kita nanti Sinta dan juga Pak Ashari akan balik lagi dalam segmen ketiga, tetap bersama kami dalam Dialog Khusus Sigar TV. Pak, jaga berangkat sekolah Pak yuk. Yuk, nanti ya. Oh, waalaikumsalam. Petani itu juga keren sekarang, nggak cuma pakai camping atau yang predikat melekat itu kotor-kotoran lah. Teman-teman saya yang tinggal di desa bantuin orang tuanya di sawah, mungkin ada yang masih malu dan lain sebagainya. Menurut saya nggak perlu gitu. Halo pemirsa, balik lagi nih dalam Dialog Khusus Sigar TV. Dan tentunya tadi kita sudah bersama-sama dengan Pak Ashari dalam segmen 1 dan 2 yang penuh banget dengan inspiratif nih. Keren banget ya tentunya. Kalau pemirsa mungkin belum nonton nih segmen 1 dan 2, tonton dulu ya, bisa nanti ada di YouTube juga. Oke, sekarang kita masuk segmen ketiga nih. Kalau tadi di awal Sinta sudah berbicara mengenai proses Pak Ashari menjadi wakil rakyat, terus juga dari mulai organisasi, terus tadi kita membahas program yang luar biasa yaitu bedah rumah swadaya yang dilakukan sebelum beliau menjadi wakil rakyat sampai sekarang masih dilakukan. Nah, sekarang pasti pada penasaran dong, kira-kira Pak Ashari ini posisinya sebagai apa sih di wakil rakyat? Boleh dikasih tahu nggak nih Pak? Kalau saya sekarang hari ini diberi amanah oleh teman-teman menjadi ketua badan kehormatan. Wah, di ketua anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Wah, keren banget. Ketua badan kehormatan DPRD Lampung Tengah. Ya. Wah, keren banget nih, ketua badan penghormatan. Boleh dikasih tahu nggak sih Pak kinerja yang dilakukan itu seperti apa nih untuk di bidang ini? Kehormatan itu ya, badan kehormatan itu menginventarisir, Oke. menganalisa semua teman-teman anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah supaya dalam menjalankan tugasnya itu sesuai dengan standar operasional. Oke. Mengingatkan kepada teman-teman anggota DPRD, oh ini tidak sesuai dengan SOP, kita ingatkan, kita beri nasihati, kita beri support supaya bisa menjalankan sesuai dengan standar operasional selaku anggota DPRD Kabupaten. Oke, berarti ini mengarahnya, menanganinya itu lebih kayak mungkin ada sesuatu yang dari teman-teman anggota DPRD mungkin ada ya sesuatu tidak sesuai SOP, dikasih tahu gitu ya. Kita panggil, kita kasih tahu Oke. bahwa ini harusnya begini nih, gitu, harusnya begini kan gitu. Cuman kadang-kadang Kenapa Pak? Ada kesulitannya nggak nih Pak? Ini Mas Ashari kayaknya masih muda nih, bisa jadi ketua badan kehormatan. Nah, saya juga nggak tahu ini bisa ditunjuk jadi ketua badan kehormatan. Mungkin jadi ketua badan kehormatan ketika ada acara-acara, mungkin karena saya dianggap dari organisasi Islam, mungkin bisa doa kan gitu. Tapi sejauh ini di DPRD Kabupaten Lampung Tengah Insya Allah berjalan dengan baik, dengan baik sesuai standar. Ada sih beberapa kendala-kendala kecil, tapi masih bisa kita pendekatan kekeluargaan, persuasif secara dengan baik, komunikasi dengan baik, selagi itu tidak menjadikan sebuah kefatalan kan gitu, selagi tidak menumbur aturan, tidak fatal banget deh, kita upayakan dengan penyelesaian secara kekeluargaan di badan kehormatan kita. Oke, dan tentunya tadi kan sudah menyinggung kok masih muda bisa jadi ketua badan penghormatan ya. Dan tentunya kan juga umur ini sebenarnya tidak menjadi sebuah jaminan ya Pak ya. Mau tua muda siapapun bisa menjadi atau menjabat di posisi manapun ya. Yang penting dia bisa memumpuni lah ya. Oke, terus ada nggak sih Pak yang kesulitan nih yang menurut Bapak selama Bapak menjabat di posisi ini tuh yang menurut Bapak, waduh ini ternyata susah juga ya, atau mungkin wah ini beban juga nih. Kadang-kadang sesama anggota nih, sama-sama anggota DPRD, tetapi tugas kita seperti ini, kita mau menegur kadang nggak enak. Betul. Tapi karena ini memang sudah aturan dan wewenang yang sudah kita yang harus kita jalanin, ya kita panggil-panggil aja, kita selesaikan kan gitu. Profesional kerja ya Pak ya. Profesional. Kan ya namanya itu kan hanya sama sih statusnya anggota, cuman kita hari ini
dituakan. Iya, betul. Menjadi ketua badan kehormatan, ketika kawan-kawan mungkin lalai, lena segala macam, tugas kita mengingatkan. Betul. Tapi bukan kita yang terbaik loh ya. Iya betul, Tapi berusaha setuju. lebih baik, Bukan kan gitu. bukan berarti kita menjadi guru atau menggurui ya Pak ya, karena kan bukan, tujuannya bukan. memang kita menjalankan Iya, pekerjaan. sesuai dan dengan selagi standar operasional, betul. juga kita mengingatkan lah supaya Betul. kita betul-betul di DPRD ini menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Betul sekali, dan tentunya juga sebagai ketua tentunya kalau jika punya kesalahan pun para anggota boleh mengingatkan dong ya Pak ya. Boleh. Kita kan di badan kehormatan kan ada 5 orang. Wah, ada 5 orang nih. Oke. Ada 5 orang dan setiap misalkan ada kajian permasalahan mereka ada tugasnya masing-masing. Oke, pokoknya saling mengingatkan dan menjadi seseorang yang netral lah ya Pak ya. Ketika punya masalah ya udah ini netral, siapa yang salah ya salah, yang benar-benar gitu ya. Oke, dan kita juga penasaran nih Pak, di bidang kehormatan. Tentunya kan bisa dikatakan ini menyelesaikan lah ya Pak ya suatu masalah atau mengingatkan ketika orang melakukan kesalahan nih. Pernah nggak sih Pak ada permasalahan antar posisi badan kehormatan sendiri di anggota DPRD, ada nggak? Ya ada lah pasti. Masalah pasti ada, tapi pada akhirnya tetap sudah kita bisa selesaikan karena mereka kesalahannya tidak fatal, akhirnya kesalahannya bisa ini belum fatal banget, tapi saling mengingatkan akhirnya clear juga. Oke, wah keren banget loh. Ini jadi memang semua masalah itu bisa datang kemana aja dan ke siapa aja ya Pak ya. Gimana cara kita menanggapi dan menyelesaikan. Nah kalau tadi kan Bapak bilang ada nih masalah-masalah pasti antar sesama posisi ataupun dengan anggota lain ya Pak ya. Tapi pernah nggak Pak menemukan suatu masalah yang menurut Bapak, wah ini susah banget nih mau desain, atau wah gimana ya negornya, atau wah ini gimana ya solusinya, pernah nggak Pak sampai merasakan hal itu? Kalau sebatas ini belum. Alhamdulillah belum. Yang sampai kepada Kesulitan. kesalahan yang tidak sesuai dengan aturan, kemudian sampai pada proses kalau itu pergantian antar waktu belum sampai ke sana. Tetapi sebatas ini sepenglihatan kita selaku di badan kehormatan masih ya adalah kesalahan-kesalahan, nggak mungkin lah dalam sebuah organisasi tidak ada kesalahan kemudian kelalaian, tetapi masih sebatas tidak menyalahi standar operasional kita. Oke, pokoknya masih bisa diatasi lah ya Pak ya. Oke, luar biasa. Dan tentunya kan jangankan dalam organisasi, jangankan dalam anggota dewan nih Pak, setiap manusia kan pasti punya pemikiran yang berbeda-beda nih Pak. Pasti. Dan tentunya juga sesama anggota dewan kan pasti punya visi yang berbeda nih. Nah, gimana nih Pak cara Pak Ashari untuk menyatukan visi-visi yang berbeda ini supaya bisa sinkron gitu, bisa satu gitu? Gimana tuh? Kita kembalinya kepada aturan. Aturan kita begini loh. Oke, balik kayak SOP ya Pak ya. Aturan kita begini loh. Ini sampean punya punya visi yang begini. Ya disamain dengan aturan yang ada biar tidak keluar dari jalurnya. Oke, jadi intinya ya balik lagi ke diri kita lah ya Pak ya. Harus sadar nih, kita sadar oh iya visi gue sama dia beda. Dalam arti ya udah kita punya aturan, yuk kita samain gitu lah ya. Kemudian yang penting visi misi itu bagus dan baik untuk si A nih punya visi misi begini, si B punya visi misi begini. Selagi itu baik dan tidak menyalahi aturan, ya kita fine aja. Oke, luar biasa. Dan sekarang kita mau tanya juga nih Pak, Bapak kan sekarang sudah menjabat sebagai wakil rakyat 2,5 tahun nih, lumayan ya. Bentar lagi nih 2024. Nah, Sinta mau tanya nih, target Bapak ke depannya mau seperti apa sih? Tergantung nanti masyarakat seperti apa. Waduh. Kalau kita sih yang namanya kita sudah di politisi namanya ya. Ya. Di politisi ini sudah kadung sudah masuk di politisi ini ya jangan tanggung. Langsung gaspol ya Pak ya. Kalaupun ada kekurangan itu sebatas kekurangannya ini wajar-wajar saja. Betul. Tapi kalau keinginan kita masih tetap bagaimana badan ini bisa bermanfaat, kita lanjutkan supaya kemanfaatannya itu bisa betul-betul dirasakan. Waduh, keren banget. Pokoknya cocok banget sama tema kita malam hari ini ya. Kemaslahatan pejabat untuk rakyat. Waduh, keren banget. Pokoknya dari rakyat untuk rakyat lagi ya Pak ya. Oke, sebelum kita tutup nih Pak dialog khusus kali ini. Boleh ngasih pantun? Nah, sebelum pantun Pak,
Boleh Saya dong. ngasih spesial pantun Oke. untuk Kampung Sridadi. Oke. Kecamatan Kalirejo. Tapi sebentar dulu Yang Pak, jangan masih- pantun dulu. Apa itu? Bapak boleh dong kasih pesan dulu nih untuk masyarakat Lampung Oke. Tengah yang mungkin yang organisasi tadi untuk bergabung seperti Oke. apa, terus juga untuk program Bapak, boleh dikasih pesan dulu dan nanti kita tutup sama pantun. Oke, jadi sebaik-baiknya manusia adalah bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain. Wah, keren. Jadi terlepas jadi apapun, apalagi politisi, apalagi seorang legislator maupun eksekutif, ketika mereka bisa melakukan baik dengan masyarakat, Oke. santun dengan masyarakat, kemudian tidak mempersulit apa yang menjadi keinginan masyarakat, insya Allah menjadi berkah semua. Dan yang Amin. namanya orang, yang namanya dengan profesi apapun ya, Oke. tidak harus politisi, Betul. siapapun yang mempermudah kesulitan orang lain, yang pasti Allah akan memberikan kemudahan langsung. Amin. Ini dalam hal Tapi dengan apapun. caranya bagaimana? Ya. Bersabar, bersyukur, dan ikhlas. Waduh, Gitu. mantap. Bersabar, bersyukur, ikhlas ya. Itu poinnya. Oke, kalau gitu Sina mau ucapin terima kasih dulu sebelum pantun. Tentunya untuk pemirsa Siger TV yang sudah menyaksikan dialog khusus kali ini. Dan tentunya semoga bermanfaat dan semoga pengalaman dari Pak Ashari bisa menjadi pengalaman juga untuk kita ke depannya ya. Oke, dialog khusus kali ini spesial bakal ditutup dengan pantun. Silakan Pak. Saya kasih pantun Sina spesial jawab cakep buat, ya. Oke. Nanti kalau ada satu bait bilang cakep ya. Aman. Spesial untuk Kampung Sridadi yang masih keren-kerennya tuh untuk swadaya. Oh, ini keren. Bedah rumah. Oke, Saya mau kasih pantun paling keren Kampung Sridadi. lanjut Pak. Ada bedah rumah setiap bulan di akhir-akhir ini. Oke, cakep. Paling keren punya politisi, berkah manfaat seperti sahabat Ashari. Cakep. Sampai ketemu lagi di dalam dialog khusus yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh.